artinya kami memonoteismekan Allah. Kalau di dalam iman mangzuma firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari satu Allah. Ya, jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi, dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego eimi lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Ya, makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini ya, tulisan dari Yohanes dari Damaskus di abad ke-7 yang menentang Saracen. Ya, ini dikatakan the Trinitarian belief of John of Damascus. Yohanes dari Damaskus, faith is the true part of his life work of his founder Naulesus, which has written around 743 after day. Ya, nah jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Zuma sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau data yang menentang memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa, iman Abraham ini, ya, coba ini dijelaskan bagaimana menilainya, gitu, ya, silakan. Sudah. Ya. Sudah ya. Oke, sebentar. Oke, terima aja. Iya, baik. Jadi kalau dalam hal yang saudara saya katakan itu, dalam Targum itu, sederhana bagi kami umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Itu datanya. Saya nggak perlu nunjukkan. Yesaya 55 nomor 11. Itu terjawab semua. Tuhan ketika ingin mengadakan pribadi baru di luar dirinya, cukup berfirman, memberi perintah semuanya jadi, memberi titah semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Begitu juga dalam Al-Quran, innama amroh, ketika Allah punya urusan ingin mengadakan sesuatu cukup mengatakan jadi. Yesaya 55 nomor 11. Segala yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum yang keluar dari mulutnya itu terjadi. Tuhan menginginkan Maria hamil. Tuhan cuma berfirman, Gabriel datang ke wanita itu, aku mau dia hamil, melahirkan anak. Jadi, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah keinginan ide Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Tapi Yesus ini bukan firman. Yesus ini daging. Firman itu menjadi daging, jedar, jadi daging dia. Siapa bilang bahwa Yesus itu firman? Tidak. Yesus sebelum jadi daging pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini sebelum jadi bumi pada mulanya adalah firman. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari firman. Jadi tidak ada kemudian asas yang bisa kita anulir dalam logika sehat. Yesus itu firman. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari daging saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman keluar dari mulut Tuhan. Gabriel sampaikan ke Maria, aku ingin dia hamil. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Jadi Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara adik ini mengatakan, mana dalilnya Yesus Paulus ingin dibunuh? Banyak bergejibun dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Orang-orang Yahudi bersumpah, mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum sebelum membunuh Paulus. Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka. Mereka bertentangan. Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan akidah Kristen, akidah Trinitas. Itu ada dalilnya, lengkap dalam kitab saudara sendiri. Kemudian menurut catatan saya, Yohanes 1 nomor 1 yang tadi udah selesai. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesus, kenapa dia ingin dibunuh? Yesus klarifikasi seketika itu juga. Apa kata Yesus? Stop. Yohanes 10. Bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ajaran tauhid